Halo, selamat sore, Sobat MNCers. Udah, udah mulai banyak yang join ya. Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan Tina dari MNC Sekuritas. Pastinya kita akan kasih informasi-informasi yang menarik tentang reksadana. Dan untuk sore hari ini saya tentunya nggak sendiri ya, gitu kan. Udah hujan-hujan sendirian kan kasihan banget ya. Jadi pasti nanti saya undang temen gitu kan. Kita tunggu sebelum dari capital asset join. Oke, sebelumnya mungkin untuk pembahasan kali ini saya pastinya kita akan lebih membahas tentang informasi tentang reksadana, di mana memang untuk sekarang ini reksadana ini kan memang lebih bisa dibilang itu kalau untuk sebagai pemula yang memang baru awal-awal investasi ini kan sangat kayak orang tuh masih tanya apa ya yang cocok, investasi yang cocok untuk untuk pemula. Nah, salah satu jawabannya itu adalah reksadana. Karena apa? Reksadana sendiri itu bisa dibagi menjadi ada beberapa jenis. Salah satunya itu adalah jenis reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan ada reksadana saham. Dan kita nanti akan bahas, mungkin nggak semua reksadana, tapi akan kita bahas produk-produk dari capital asset management ya kan, dengan investment analysnya. Dan untuk biar lebih detail nanti kita akan bahas siapa sih capital asset gitu kan, produknya apa aja, returnnya gimana gitu kan, nanti kita akan bahas semuanya gitu. Oke, saat ini masih belum join ya. Oke, kita masih tunggu dulu ya untuk capital asetnya join. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu kan ya. Mungkin saya ingatkan lagi ya MNCers bahwa reksadana itu udah ada di aplikasi Motion Trade MNC Sekuritas. Di mana aplikasi Motion Trade ini bisa untuk membeli saham dan juga bisa untuk membeli reksadana. Jadi kalau selama ini kita itu berpikirnya bahwa MNC Sekuritas hanya menjual saham, itu itu ada salah besar, karena kita sekarang udah kerjasama dengan 17 MI dan kita sudah ada produknya itu sekitar 77 produk reksadana gitu. Oke, udah join ya sekarang. Halo, selamat sore Mbak Rini Wulandari, Halo, selaku investment analis dari Capital Asset Management ya. Oke, selamat sore, selamat datang ya, Mbak Rini. ya sore. Terima kasih Mbak Tina dan teman-teman Oke, semua. mungkin suaranya agak sedikit lebih Halo, dikerasin kali ya. ya, Walaupun hujan, biar tetap semangat ya Mbak. siap, siap Mbak. Oke, gimana Mbak kabarnya? Sehat kan ya? Sehat. Oke, sehat. Mungkin untuk sore hari ini kita akan bincang-bincang gitu kan ya, karena memang ini udah akhir tahun ya kan, udah mau mendekati akhir tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 gitu kan. Dan mungkin kalau kita boleh tahu nih dari capital asset sendiri nih Mbak, ini kan memang tahun 2020, 2021 itu kan bisa dibilang tahun yang sulit ya, karena memang pandemi ini tidak hanya kena di masyarakat bawah gitu, tapi hampir seluruh dunia itu kena pandemi gitu kan. Nah, apa saja sih Mbak kalau boleh tahu, kalau untuk bisa meng-highlight ya di tahun 2021 itu tuh yang di-highlight dari Capital AM sendiri itu apa sih Mbak? Iya, jadi kalau untuk 2021 ini kan tentunya yang paling menonjol ya tetap masih COVID ya. Jadi COVID ini di awal tahun 2021 ini kan sempat agak naik sedikit, cuma pas puncak-puncaknya di bulan Juli. Itu untuk daily new confirmnya itu sekitar 55 ribuan. Nah, lanjut mengalami penurunan sampai melandai, sampai saat ini hanya sekitar 200-an. Nah, cuma tetap kita
waspada ya, walaupun kita sudah di posisi 200 per hari itu. Nah, terus kedua untuk vaksinasi, Mbak. Jadi untuk vaksinasi ini kan yang vaksinasi dosis pertama itu udah sekitar 52% dari populasi. Nah, cuma dari pemerintah sendiri kan ada fokus untuk 60% ya sampai akhir tahun ini. Lalu untuk dosis kedua juga udah mencapai 40% dari populasi. Jadi untuk akselerasi vaksinasi ini menjadi topik juga sih. Terus juga ada tentang krisis energi, Mbak. Nah, di krisis energi yang kita tahu di beberapa negara ya. Nah, ini juga, tapi ini sih imbasnya cukup positif di kita Indonesia, karena kan dengan adanya peningkatan demand sama kenaikan harga komoditi juga itu kan menunjang ekspor kita juga gitu. Nah, terus ada juga untuk beberapa indikator, Mbak. Jadi kita bisa melihat beberapa indikator ini udah cukup membaik. Jadi seperti indeks kepercayaan konsumen itu udah mulai meningkat, terus juga indeks retail, penjualan retail, terus penjualan mobil seperti itu. Pertumbuhan kredit itu juga udah mulai meningkat. Nah, dengan kita tahu di tahun 2020 itu kan yang cukup terburuknya ya di kuartal 2. Nah, dengan adanya indikator yang mulai meningkat ini, kita mulai tahu kalau tahun 2021 ini udah mulai masa pemulihan nih. Dan kemungkinan juga akan dilanjutkan ke tahun 2022 itu. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi adalah tahun 2021 itu adalah masa pemulihan ekonomi. Jadi kita berharapnya di tahun 2022 itu kita bisa lebih baik lagi, karena 2021 itu masa pemulihan, recovery itu sudah mulai berlangsung, dan 2022 ini akan berlanjut terus kalau dilihat dari data-data yang ada gitu ya, Mbak Rini ya. Oke, kalau gimana Mbak? Iya, mulai ada secerca harapan gitu untuk tahun 2022 nanti. Oke, tapi secerca harapan itu kalau untuk market apakah masih akan tetap volatile, Mbak? Oh, tentu itu masih ada sih, Mbak, untuk volatilitas di tahun 2022-nya nanti. Oke, kalau volatilitas masih tetap ada ya. Jadi volatilitas recovery di tengah adanya pandemi, walaupun kita itu sudah mulai ada pemulihan, recovery ekonomi, tapi volatilitas itu masih akan tetap ada ya. Oh ya, bicara tentang pandemi lagi nih Mbak, gitu. Ini kan beberapa hari lalu gitu kan ya, sempat kemarin tuh sempat IHSG pun juga sempat dropnya juga lumayan ya, karena ada varian baru ya, si Omicron ya. Nah, itu apakah dari varian-varian baru ini, pandemi ini seberat apa sih membayangi tahun-tahun di saat recovery ekonomi itu Mbak, di tahun 2022? Ya, jadi untuk belakangan ini kan udah mulai muncul varian-varian baru seperti Omicron tadi ya. Cuma kita lihat Omicron ini penularannya memang lebih cepat, new case yang hariannya juga cepat, tinggi. Cuma untuk fatality rate-nya dia cukup rendah. Jadi mungkin Omicron ini merupakan akhir fase pandemi dan dimulainya fase endemi. Jadi seperti kita mengalami virus flu atau DBD seperti itu, jadi udah menjadi biasa gitu. Tapi tetap aja sih kita tetap mesti waspada ya atas varian-varian baru ini. Jadi intinya kita harus tetap berdampingan walaupun saat pandemi, toh juga sebenarnya di tahun 2021 adanya pandemi, kita juga tetap masih bisa recovery dan kita masih tetap bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas dengan melihat bahwa pandemi ini akan menjadi salah satu hal yang wajar dan kita bisa berdampingan dengan hal itu, gitu. Mbak ya. Betul. Oke. Mungkin kalau dilihat sendiri dampaknya untuk market nih Mbak, kalau kemarin kan sebenarnya tahun 2021 itu kan lumayan, memang volatilitasnya kan juga lumayan tinggi ya gitu kan. Apakah dampak market di Indonesia juga akan se-volatile itu juga nggak Mbak? Iya, tentunya kalau kita lihat kan ya dari 2020 kita sempat mengalami drop IHSG sampai 30%, lalu tahun 2021 ini kemarin juga di November kita sempat mencapai new high baru ya,
untuk indeks harga saham gabungannya. Nah, tentunya dengan 2022 memang volatilitas masih terjadi. Jadi memang kita juga mesti cukup waspada terhadap IHSG gitu ya. Apalagi kan yang kita tunggu untuk 2022 soal tapering ini. Nah, itu Oke. juga ya betul. Nah, jadi kita ya tetap mesti melihat situasi gitu ya maksudnya. Tapi tentu aja berbeda ya taperingnya dari yang dulu sampai yang sekarang karena sekarang ini kondisi makroekonomi Indonesia kan sudah cukup baik ya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau kita lihat berarti kita juga memang maksudnya market sendiri volatilitas itu masih tetap ada, tapi harapan di tahun 2022 itu juga terbuka lebar. Oh ya, sebagai informasi untuk MNCers bahwa hari ini obrolan kita itu nggak sepi-sepi banget ya. Nanti di akhir acara setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rini, kita juga akan kasih hadiah reksadana, yaitu senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi yang sekarang itu belum join dan saat ini itu masih mungkin ngelihatnya tuh masih cuma ngintip-ngintip doang gitu kan. Stay tune terus karena nanti semua jawabannya itu berdasarkan dari obrolan kita sore hari ini. Jadi semua jawabannya itu pasti akan ada di sini, pasti akan ada di situ. Jadi tetap ya, tetap ngikutin sampai akhir acara kita sampai mungkin sekitar jam 5.30-an. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin Mbak Rini. Nah, kalau bicara tentang volatilitas ya, gitu kan, sebenarnya resiko apa sih Mbak yang akan kita hadapi gitu, terutama sebagai investor dan itu adalah investor-investor pemula yang baru main investasi gitu kan ya, terus mau coba-coba nggak ngerti nih gitu kan ya, udah marketnya volatile gitu kan, udah nggak ngerti juga mau beli apa gitu kan, mau pilih apa atau yaudahlah ya tabung aja atau gimana gitu. Jadi kalau dari Mbak Rini sendiri menghadapi seperti itu produk yang paling cocok itu dari dengan adanya volatilitas itu tuh apa tuh Mbak? Iya, jadi kalau untuk reksadana itu kan ada banyak macamnya ya Mbak, dari resikonya rendah, yang konservatif, uh, yang moderat, ya, ataupun yang agresif. Nah, kalau untuk pemula itu sendiri kan pasti menghindari resiko, tapi itu pun tergantung dari profil resiko investor tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mencoba awal mungkin bisa di reksadana pasar uang, itu dengan resiko yang rendah. Gitu. Nah, untuk resiko rendah ini kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu isinya kan 100% pasar uang. Maksudnya pasar uang itu adalah deposito dan obligasi pasar uang. Obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Sehingga dibandingkan dengan saham ataupun yang lainnya itu lebih minim, lebih rendah resikonya. Seperti itu, Mbak. Nah, cuma untuk pemilihan reksadana itu sendiri tetap tergantung dari tujuan dan jangka waktunya ya, Mbak ya. Jadi misalnya si investor ini butuh dana darurat atau mungkin dia kepingin ada tujuan investasi lain seperti misalnya mungkin ingin DP rumah atau ingin pendidikan anak atau yang lainnya itu disesuaikan dengan profil risiko dan reksadananya, jenis reksadananya gitu Mbak. Oke, jadi pemilihan reksadana itu sebenarnya bukan hanya kita itu walaupun pemula, tapi mentang-mentang pemula terus udah deh saya mau nempatin reksadana pasar uang. Tapi kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhannya itu seperti apa. Kalau kebutuhannya itu untuk dana darurat, reksadana pasar uang ini memang cocok sekali. Tapi mungkin walaupun pemula, tapi kalau memang kebutuhannya itu untuk jangka panjang, terutama untuk mungkin masa pensiun yang mungkin udah 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, mungkin bisa memilih reksadana campuran ataupun reksadana saham. Gitu ya Mbak Rini ya. Oke, kalau dari capital aset manajemen sendiri, ada nggak sih Mbak produk yang sesuai dengan yang tadi Mbak Rini
coba untuk detailin. Halo, Mbak. Mbak. Oke, mungkin dari sinyalnya agak sedikit ini ya, sedikit loss ya. Oke, mungkin yang udah join sebelum mungkin balik lagi nih dari Capital, saya mungkin akan menambahkan ya tadi bahwa kita itu punya aplikasi Motion Trade. Di Motion Trade itu teman-teman semuanya bisa beli yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini kita bisa beli kalau ada stok, ada fund, kita harus pilihnya itu di fund, bukan di stok. Kalau stok itu untuk transaksi saham, kalau fund itu untuk transaksi reksadana. Oke, udah balik lagi ya Mbak ya. Iya, Mbak, jadi disconnect tadi. Oke, Jadi nggak apa-apa, untuk mungkin di hujan ya, jadi sinyalnya agak-agak sedikit, nggak terlalu stabil gitu kan ya. Oke, ya, lanjut Mbak. Tadi saya tanya lagi itu adalah kalau di capital asset, apakah ada reksadana yang sesuai dengan dengan nasabah yang memang pemula gitu, atau memang nasabah-nasabah yang membutuhkan jangka waktu itu yang nggak terlalu panjang gitu. Misalkan kalau kayak kita di saham itu kan memang sebenarnya tuh kan ada waktu gitu kan, ada waktu untuk dia itu kapan dia trading, tapi pas lagi mungkin marketnya nggak terlalu stabil, dia akan coba untuk yang ya udah deh diem dulu aja. Nah, waktu pas lagi menunggu ini daripada mungkin nggak dapat return gitu, atau returnnya mungkin terlalu rendah. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu solusi gitu. Boleh diceritain nggak sih Mbak reksadana pasar uang yang ada di Capital Asset Management, baik itu dari AUM, dari semuanya deh Mbak, dari BK-nya, apapun deh, semuanya coba boleh diinfoin nggak ke semua MNCers? oke. Jadi kalau untuk reksadana di Capital AM yang sekarang ini bekerjasama dengan MNC Sekuritas ya, nah itu kita ada 3 macam, 3 produk. Itu ada Capital Money Market Fund dan Capital Syariah Money Market Fund. Itu termasuk reksadana pasar uang. Nah, terus juga kita ada Capital Fixed Income Fund, itu reksadana pendapatan tetap. Untuk kedua jenis reksadana ini cocok untuk jangka pendek juga, jangka pendek dan jangka menengah itu sekitar uh, di bawah 5 tahun itu bisa, gitu ya. Apalagi kalau reksadana pasar uang ya itu tentunya di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun itu masih rendah risikonya seperti itu. Nah, kalau untuk Capital Money Market Fund ini kita tanggal efektifnya itu di 17 Desember 2015, Mbak. Jadi udah cukup berpengalaman lah ya, udah cukup lama ya, sekitar 6 tahunan. Nah, untuk NAB ya, jadi total AUM itu sekitar 130 M, Mbak. Nah, terus untuk minimum kita sangat kecil, itu di Rp100.000 pun kita sudah bisa. Nah, uniknya reksadana pasar uang ini kan tentunya komposisi yang tadi sempat saya info itu 100% di pasar uang, yaitu deposito dan obligasi di bawah yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, gimana strategi si Capital Money Market Fund ini? Itu kita menempatkan ya bobot obligasi pasar uangnya itu sekitar 45-65%, Mbak, untuk mengoptimalkan return. Jadi untuk mengoptimalkan return dan untuk menjaga likuiditas. Nah, selain itu juga kita ada pemilihan rating ya untuk si obligasi pasar uang itu sendiri. Itu minimal investment grade dan tentu yang net return-nya itu di atas rata-rata deposito pada umumnya. Lalu untuk return itu kita cukup kompetitif ya Mbak di antara reksadana pasar uang lainnya karena return kita hampir mencapai 5% untuk setahun terakhir. Jadi 4,9 Tinggi something. ya Mbak ya. 5% Ya, itu sudah net ya kalau untuk di ya, reksadana ya, dan itu sangat menarik ya. ya betul Mbak. Jadi ini juga kita ini
mendapatkan penghargaan Mbak untuk si Capital Money Market Fund ini di beberapa tempat seperti Bloomberg, Investor, Infovesta, Bareksa, itu kita juga menerima penghargaan itu. Nah, jadi kalau untuk pemula atau masih bingung mau reksadana apa, ya mungkin bisa dicoba ya Mbak untuk dimulai dari reksadana pasar uang CMMF ini. Terus untuk jadi kayak seperti tadi, mungkin bedanya kita gimana kalau kita naruh di deposito atau di reksadana pasar uang ini. Tentunya memiliki perbedaan. Jadi seperti tadi, hanya dengan Rp100.000 mungkin kalau kita naruh deposito kita harus mencari ya mana yang bisa 100.000 dan dengan rate yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Cuma kalau dengan di reksadana si Capital Money Market Fund ini kan tentu dengan minimal Rp100.000 itu kita sudah ada diversifikasi portofolio. Jadi kita ada penempatan di beberapa deposito dan obligasi pasar uang tersebut, Mbak. Yang returnnya ya cukup kompetitif ya, seperti itu. Oke. Mungkin sebagai informasi ya, untuk reksadana pasar uang dari Capital Money Market itu saat ini di MNC Sekuritas sendiri sedang ada promo. Jadi pembelian 5 juta rupiah itu nanti akan mendapatkan cashback senilai 100.000. Jadi di mana returnnya tinggi, masih dapat cashback, ini sangat-sangat menarik sih gitu. Karena yang tadi return hampir 5% itu adalah sudah net ya MNCers. Jadi kalau untuk reksadana saya tekankan lagi bahwa tidak ada pajak. Pajak itu tidak akan dikenakan seperti deposito 5% masih dikurangin 20%, itu tidak. Jadi 5% itu sudah net, ditambah lagi untuk masa periode 1 bulan ini ya kan sampai di akhir Desember itu subs atau pembelian 5 juta itu akan ada cashback senilai 100.000. Ini adalah tambahan di samping dapat return yang memang yang tadi sudah disebutkan Mbak Rini 5%-nya itu. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman udah harus coba, nggak cuma tanya kalau nanti kita itu ada hadiah 100.000 untuk masing-masing adalah 5 pemenang, itu bonus lagi ya gitu kan, karena memang sekarang itu capital asset itu dalam rangka memang lagi bagi-bagi bonus banget, bagi-bagi bonus gitu. Jadi untuk yang 5 juta cashback 100.000 itu berlaku untuk 50 orang pemenang saja. Jadi tidak semua orang dapat. Jadi siapa cepat, siapa dapat. Jadi teman-teman harus segera subs ya kan untuk bisa dapetin cashback tersebut gitu. Dan kalau dihitung-hitung teman-teman mungkin pas lagi sekarang mungkin waktu udah sore gitu kan, hujan-hujan gitu kan, sambil ngopi sambil hitung-hitung sebenarnya cashbacknya dapat berapa sih gitu kan. Harusnya itu sangat-sangat menguntungkan gitu karena 5% itu kan per annum ya, 5% per annum kalau kita kalikan aja sebenarnya 1 tahun kalau 5 juta itu cuma dapat 250.000 gitu. Nah ini ada tambahan 100.000, berarti itu harusnya lebih daripada 5% ya Mbak Rini ya gitu. Jadi dan ini apalagi reksadana pasar uang yang memang profil resikonya adalah konservatif, bisa di antara yang paling reksadana bisa dibilang ini yang paling konservatif gitu dibandingkan dengan reksadana-reksadana yang lain. Dan ini untuk saat ini untuk yang reksadana pasar uang capital asset ini menjadi salah satu produk unggulan ya Mbak Rini ya. Iya betul. Kita juga bisa lihat ya dari return historisnya dan dari AUM-nya ya. Oke, boleh diinfokan nggak Mbak? Mungkin AUM nih, AUM-nya dari baik capital asset management ataupun mungkin AUM dari produknya sendiri berapa sih Mbak? Jadi kalau untuk AUM dari total kapital reksadana di capital asset management itu hampir 3T Mbak, jadi 2,9 triliun. Nah, terus kalau untuk AUM dari Capital Money Market Fund yang tadi itu 130 miliar Mbak AUM-nya. Untuk yang syariahnya juga kita ada, itu sekitar 30 miliar.
gitu. Oke. Jadi Untuk yang AUM-nya itu yang capital money market fund itu 130-an bio ya, Mbak ya? iya betul. Oke, oke, oke. Menarik banget ya Mbak ya. Jadi produk ini apa produk yang dari sisi dari sisi resikonya itu juga bisa dibilang kalau reksadana itu bisa dibilang bukannya tidak ada resiko. Resiko itu ada, tapi ada yang minimal, ada yang maksimal. Tergantung dari jenis reksadananya itu reksadana apa. Nah, sekarang kalau untuk reksadana pasar uang ini bisa dibilang itu memang minimal resiko karena profil resikonya sendiri itu adalah konservatif. Profil resiko setiap orang itu berbeda ya teman-teman ya. Saya dan Mbak Rini mungkin berbeda. Saya mungkin bisa dibilang lebih agresif gitu kan. Nah kalau Mbak Rini mungkin bisa lebih konservatif. Nah itu tergantung dari orangnya. Jadi tidak bisa disamaratakan semua orang gitu. Nah di aplikasi Motion Trade itu ada yang namanya kita kalau mau membeli reksadana itu nanti kita akan mengisi yang namanya profil resiko. Nah, profil resiko itu nggak akan teman-teman nggak usah ngitung lagi karena secara otomatis akan kelihatan profil resikonya itu seperti apa. Misal, profil resiko kita konservatif, tapi kita mau membeli reksadana saham. Nah, itu nanti di dalam sistem kita itu pasti akan mengingatkan bahwa profil resikonya itu konservatif loh, bukan agresif. Jadi tolong diperbaharui dulu. Ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi kita untuk bisa teman-teman itu bisa lebih berhati-hati memilih investasinya seperti itu. Oke, mungkin apa pertanyaan terakhir nih Mbak, ada nggak sih Mbak tips dan trik untuk MNCers dalam berinvestasi khususnya di tahun 2022? Ya, jadi untuk tips berinvestasi sebenarnya saya ada satu konsisten, Mbak, konsisten berinvestasi. Jadi untuk tahun Konsisten. 2022 iya, dengan market yang masih volatile, ya tentunya kita belum nggak tahu ya timing yang tepat itu di mana. Jadi tetap kita rutin lah berinvestasi sehingga akan mendapatkan harga rata-rata tersebut dan itu pun akan menjadi di luar dari sisi emosional kita dan selalu sisihkan untuk investasi rutin gitu Mbak. Oke, jadi investasi rutin ya Mbak ya. Jadi intinya adalah kalau investasi rutin itu bukan seberapa besar kita menabung, tapi seberapa sering kita menabung. Jadi nggak harus nunggu kaya untuk menabung, nggak harus kaya untuk berinvestasi. Tapi kalau kita sering untuk berinvestasi, walaupun cuma mungkin menyisihkan, apalagi untuk yang produk-produk capital ya, produk-produk capital itu juga sangat terjangkau. Mulai dari 100.000 aja teman-teman sudah bisa berinvestasi dengan return yang memang maksimal gitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat positif gitu. Apalagi kalau mungkin teman-teman 100.000 bawa contohnya nih bawa ke bank gitu kan ya, mungkin nggak akan tuh dapat yang namanya return 5% itu pasti nggak akan dapat. Nah, kenapa ini jadi salah satu mungkin knowledge juga buat teman-teman ya. Ini perumpamaan. Apabila si fund manager ini kan mengelola keuangan dari teman-teman semua ya. Kalau teman-teman contohnya membawa uang ke bank itu cuma 100 juta, itu pasti akan dikasih rate minimal. Tapi fund manager karena mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat ya kan, nggak cuma satu orang, tapi mungkin banyak orang yang menempatkan dananya di fund manager tersebut. Si fund manager itu mungkin bisa membawa ke bank itu mungkin bisa sampai 5 miliar. Nah, dari yang 100 juta sama 5 miliar sama-sama di bank yang sama, pasti akan mendapatkan return yang maksimal itu adalah yang 5 miliar ini, bukan yang 100 juta ini. Nah, kenapa? Walaupun sama-sama underlying-nya atau penempatannya itu di deposito, tapi reksadana pasar uang itu bisa kasih return yang lebih tinggi dibandingkan di dalam deposito ya karena hal itu salah satu contohnya kenapa reksadana pasar uang itu lebih unggul returnnya begitu. Oke,
Mungkin tadi janji saya adalah kasih pertanyaan ya, kasih pertanyaan untuk teman-teman semua. Mungkin Mbak Rini bisa mulai Mbak, ada dari Capital sendiri ada 3 pertanyaan ya Mbak ya. Mungkin bisa Iya. dimulai Mbak 3 pertanyaannya. Oke, pertanyaan nomor 1. Ini kayaknya yang Uh, ditunggu-tunggu banget. Biasanya bakalan seru gitu kan ya, bakalan seru untuk yang rebutan akan nikmatin hadiah-hadiah dari Capital Asset nih. Oke, pertanyaan pertama Mbak. iya. Apakah nama produk reksadana pasar uang kapital AM, Mbak? Oke, nama produk reksadana pasar uang dari Capital Asset Management. Oke, jawabnya langsung aja di kolom komentar ya. Jangan di Q&A, tapi langsung jawab aja, dijawab ini. Ini Capital Money Market Fund dari Kenurti. Bener Mbak? Betul, Mbak. Betul ya, Kenurti. Oke, udah. Nah, nanti Mimin akan menghubungi untuk nama-nama yang sudah yang menang gitu kan. Nanti akan dihubungin pemenangnya. Nanti akan diinfokan kemudian bisa di by DM juga. Oke, pertanyaan kedua Mbak. Ada berapa produk reksadana kapital aset manajemen yang dapat dibeli melalui MNC Sekuritas? Oke, Total. pertanyaan kedua. Ada berapa produk dari Capital Asset yang bisa dibeli di Motion Trade? 4. Masih salah. Ada 3. Oke, 3 itu ada Nurul underscore Hidayah 45. Betul ya Mbak Rini ya? 3 ya saat Iya, ini ya? betul. Tiga produk. Oke, ada 3. Oke, udah ya, pertanyaan kedua sudah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Rini. Produk reksadana pasar uang cocok untuk investor dengan profil resiko apa? Oke, profil resikonya untuk reksadana pasar uang itu apa? Profil resiko untuk reksadana pasar uang. Ini belum ada yang jawab. Gampang loh, rendah. Oke, ini kini 7027 konservatif. Gimana Mbak? Iya, betul Mbak, konservatif jawabannya. Betul ya, konservatif. Oke. Udah, 3 pertanyaan sudah di kita tanyain, berarti masih ada 2 ya tersisa ya. Oke, 2 tersisa itu dari saya akan kasih, kalau di aplikasi Motion Trade itu kalau kita mau melihat kinerja reksadana yang saat ini paling tinggi itu kita melihatnya itu di mana? Jadi kalau di aplikasi Motion Trade itu teman-teman sebenarnya nggak usah susah-susah. Apa sih reksadana yang paling tinggi saat ini? Lihatnya di mana? Fund, bukan di fund. Oke? Nah, biar teman-teman juga tahu gitu. Jadi ada yang namanya kita bisa melihat di aplikasinya Motion Trade kalau kita pas lagi memang benar di menu fund, tapi setelah itu menu fund, nah ada top fund itu lemone.salty ya. Nah jadi teman-teman kalau kita mau melihat reksadana apa aja yang lagi bisa dibilang kinerjanya paling tinggi, teman-teman itu bisa masuk ke fund dan langsung lihat di top fund. Nah di top fund ini teman-teman nggak usah yang namanya melihat
ngeliat lagi gitu kan, sortir lagi, kita udah akan tersedia, tinggal diklik mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Jadi itu untuk memudahkan teman-teman bisa melihat kinerja reksadana yang ada di motion trade kita, karena kita ada 77 produk dan kita bekerja sama dengan 17 manajer investasi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, sebelum membeli reksadana, kita wajib membaca apa? Wajib baca apa sebelum beli reksadana? Dua ya, nggak cuma satu gitu kan. Jadi apa yang diwajibkan kalau kita tuh mau beli reksadana biar kita tuh paham. Oke, belum ada yang jawab. Prospektus masih kurang. Saya minta dua. Bukan profil resiko. Oke, bukan, masih kurang lengkap ya. Prospektus dan ini nih Kimi 7027 udah sih. Airin.noviani ya, fun fact sheet dan prospektus. Oke, 5 pertanyaan udah ya. Nah, hadiahnya berupa reksadana pasar uang dari Capital Asset. Jadi teman-teman nanti yang sudah dapat hadiah, nggak cuma dapat doang, tapi bisa merasakan return 5% ini secara benar-benar ngerasain. Makanya teman-teman juga harus nggak begitu dapat hadiah, coba deh kalau bisa malah mungkin di top up gitu kan ya, nggak cuman habis dapat terus langsung diambil gitu. Karena apa? Karena sayang sebenarnya returnnya itu kan bagus banget. Jadi teman-teman ini bisa jadi salah satu media untuk teman-teman itu bisa berinvestasi secara maksimal gitu. Jadi teman-teman bisa top up ya kan, bisa membeli lagi karena investasinya itu murah, mulai subs dari 100.000 ya kan. Belum lagi kalau teman-teman mungkin ada uang lebih, karena kan sekarang juga mau liburan juga, walaupun mungkin PPKM ditiadakan, tapi akhir tahun ini untuk menjaga kesehatan semua orang, kita mungkin nggak bisa cuman diri kita ya gitu kan, tapi mungkin kita tinggal dengan beberapa orang yang mungkin rentan dengan beberapa penyakit. Mungkin teman-teman juga harus bisa lebih menjaga diri daripada uangnya itu dibuat kemana-mana. Di top upin deh untuk bisa beli reksadana, terutama reksadana pasar uang capital dari Capital Asset Management gitu, karena masih ada cashback. Saya ingetin lagi, cashback kalau beli 5 juta itu dapat cashback itu 100.000. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman harus mulai untuk membelinya gitu. Oke, dari ini mungkin ada beberapa, kita masih bisa ada beberapa pertanyaan nih Mbak, mungkin bisa bacain sedikit ya Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Hatsune Ichika. Apakah Capital Asset berencana mengeluarkan reksadana syariah selain reksadana syariah pasar uang? Ya, memang syariah ini juga kan sudah mulai banyak gitu ya di Indonesia ini, dan ada minatnya sendiri. Nah, ini kita mungkin masih dalam bahas kajian sih ya Mbak ya, untuk topik reksadana yang syariah ini gitu loh. Saat ini kita adanya memang untuk reksadana pasar uang, untuk yang syariah money market. Tapi mungkin ke depannya mungkin ada penambahan yang lain. Mungkin suaranya agak sedikit ada gangguan ya. Oke? Udah. Halo? Gimana Mbak? Boleh ulang Mbak jawabannya? Soalnya tadi ada sedikit gangguan suaranya. Iya, jadi kalau kita kan saat ini adanya untuk pasar uang ya, yang reksadana syariah money market fund.
Jadi kalau untuk reksadana syariah untuk kategori lain mungkin maksudnya ya, ya itu kita masih dalam pasan sih Mbak untuk mungkin selanjutnya launching ya kita ditunggu aja lah Mbak ininya. Kalau Ditunggu untuk lagi ya. Oke, sepertinya reksadana syariah ini sekarang menjadi salah satu tren ya Mbak ya. Jadi banyak sekali yang memang orang-orang itu memang mungkin banyak tanya juga tentang reksadana-reksadana yang bersifat syariah gitu kan. Oke, mungkin oke, pertanyaan selanjutnya itu lebih ini yang pertama nih, Hatsune itu ada mengapa komposisi ya, oke. Mengapa komposisi reksadana pasar uangnya lebih banyak di TD yang bunganya sangat kecil dibandingkan obligasi? Jadi gini, kalau reksadana pasar uang untuk komposisi time deposit dan obligasi korporasinya memang sebenarnya fleksibel kalau untuk reksadana itu sendiri. Cuma untuk strategi kita itu 45-65% itu di obligasi pasar uang. Maksudnya itu di obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Justru lebih return untuk mendapatkan optimalisasi return. Jadi kalau untuk deposit di bank gitu ya, itu juga kita ada scoringnya Mbak. Jadi udah pemilihannya juga gitu. Jadi scoring banknya dan untuk perbandingan rate-nya. Jadi dari semuanya itu kita racik untuk mendapatkan return yang lebih optimal dan juga likuiditas yang terjaga. Oke, jadi intinya sebenarnya 60 sampai 65 ini untuk obligasi sebenarnya cukup tinggi ya Mbak ya, karena memang reksadana pasar uang sendiri itu membutuhkan likuiditas yang cukup tinggi, tapi juga dituntut juga untuk bisa menghasilkan return yang maksimal gitu kan. Gitu. Oke, jadi mungkin cukup menjawab ya MNCers ya bahwa kenapa lebih tinggi karena sebenarnya obligasi walaupun kurang dari 1 tahun ini sebenarnya sebagai booster aja untuk maksimalkan return gitu. Nah, tapi kalau untuk likuiditasnya itu adalah kita penempatannya itu ada di term depositnya. Oke, mungkin satu lagi ya Mbak pertanyaannya itu mengapa kalau beli reksadana di bank ada manajemen fee, sedangkan kalau di sekuritas tidak ada manajemen fee? Mungkin saya bisa bantu ya kalau untuk pertanyaan ini gitu kan. Untuk reksadana pasar uang itu tidak ada sama sekali itu biaya pembelian baik fee in ataupun fee in itu adalah biaya masuk, fee out itu adalah biaya keluar. Jadi kalau untuk reksadana pasar uang itu baik di sekuritas ataupun di bank itu tidak ada biayanya. Nah, kalau untuk biaya masuk gitu kan di bank sama di sekuritas itu sebenarnya tergantung dari agen penjual itu sendiri mau menerapkan atau tidak. Karena di Funfactship sendiri sebenarnya juga tidak menyalahi aturan karena di Funfactship itu ada biaya pembelian maksimal, contohnya seperti itu gitu. Jadi kebijakannya itu ada di agen penjual masing-masing karena MNC Sekuritas dan bank itu adalah sama-sama sebagai agen penjual reksadana. Seperti itu. Mungkin membantu ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin kita udah dari sekitar 45 menit ya Mbak ya tanya jawab kita ngobrol-ngobrol tentang reksadana. Mungkin nextnya saya pengen ngundang lagi nih dari Capital untuk bisa ngobrol lagi tentang reksadana tentunya dengan produk-produk yang nggak cuman pasar uang karena sekarang juga sebenarnya akan ada penambahan produk lagi ya Mbak ya. Nanti kita bisa bahas lagi produk yang lebih menarik, return yang lebih menarik ya kan, dan pastinya hadiah-hadiah yang menarik gitu. Nah, saat ini yang saya tetap coba untuk informasikan terus dan terus itu adalah karena masih dalam masa promo.
sub 5 juta, teman-teman akan dapat cashback 100.000 dan itu berlangsung sampai akhir bulan ini gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman juga udah harus coba, kalau dihitung-hitung udah pasti untung deh gitu, walaupun 5 juta tapi ini 5 jutanya di pasar uang gitu kan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya Tina dari MNC Sekuritas. Pamit undur diri dulu. Terima kasih Mbak Rini atas waktunya sore hari ini dan salam sehat semuanya untuk Mbak Rini dan seluruh keluarga Capital dan juga MNCers. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi.